Hai, gue Wulan Guritno. I'm Kimberly Ryder. Kita dari film Bangsal Isolasi. Bangsal Isolasi, and this is our stories. Emang kamu dari 15 tahun? Aku lebih muda sih kayaknya. Kamu dari aku 12. Kamu 12 Aku waktu itu. 14. Ya, waktu itu sinetron pertama di Indonesia. Sinetron remaja pertama di Indonesia. Waktu itu di Antv ikut-ikutan dapat inspirasi dari Beverly Hills 90210. Coba tebak apa? Iya, Pondok Indah. Itu kick off-nya. Itu. Ada lambe turah nih di sini. Tahu semua. Itu kick off-nya. Kick off-nya. Pertama kali didatengin sama talent manager gitu atau kakak ini nggak tahu suatu coincidence apa gimana. Kebetulan tinggal di Pondok Indah, gaulnya di Pondok Indah Mall. Terus didatengin sama talent couch gitu. Seperti itu. Waktu itu tuh kan masih zaman pager tuh. Gue mau pager temen gue ya kan, karena lu di mana gitu kan. Ke apa namanya, kan kita harus ke telepon umum. Telepon customer service-nya pager, terus pas lagi itu lagi antri disamperin tuh sama talent couch, ditanya mau main, mau casting nggak buat main sinetron gitu, nggak gitu. I like theater, aku ngambil ekstrakurikuler di rumah juga teater, emang dari dulu seneng performing arts, seneng perform, tapi main sinetron kayak nggak kepikiran dan juga nggak nonton yang seperti itu kan saat itu gitu. Ya udah akhirnya aku lupain gitu aja gitu. Tapi memang aku sempat kasih nomor rumah gitu kan. Dan aku pergi liburan sama keluarga ke Bali, terus ternyata dihubungin terus orang rumah bilang, Mbak Wulan keterima, Mbak Wulan casting aja belum keterima. Udah deh nggak usah di casting, kamu langsung main langsung dapat peran utama di Pondok Indah tuh ceritanya gitu. Nah tapi jangan dipikir ya enak banget, dia udah langsung dapat peran utama tanpa susah-susah gitu kan. Nah ada orang yang bersusah-susah dulu baru kemudian pecah telur. Mungkin aku pecah telur di depan gitu, tetapi untuk memaintain sampai sekarang itulah perjuangan aku. Gitu. Oh, Iya. Kalau Kak Kim? Kalau aku emang sama, aku juga suka performing arts dari kecil, dari SD pun udah ngikut, kayak tiap tahun ada acara-acara teater di sekolah itu ikut terus ya, jadi salah satu main karakternya, supporting karakternya. Terus udah gitu kalau the entertainment industry Indonesia ini awalnya kan modeling dulu tuh. Terus my mom had a friend yang ngajakin casting buat sinetron dan lain-lain gitulah pokoknya. Jadi pernah iklan juga segala macem, and then iya pernah salah satu PH besar di Indonesia, terus diajak main di sinetron Cahaya RCTI. Iya, itu sinetron pertama aku tuh. Iya, di situ nonton sinetron. Cahaya, sebelum Cahaya semuanya aku tonton, apapun itu. Terus itu aku cuman kayak 20-30 episode doang di situ, tapi ya that was like my first film or like TV job lah pokoknya. Terus dari situ baru main film, FTV, sinetron yang lainnya. I feel like it opened a door sih sebenarnya pada awalnya. Cuman gimana caranya aku memaintain sampai sekarang udah, kalau aku udah 16 tahun lah in this industry. Ya, 16 tahun. Gue udah berapa lama ya? Gue cuma istirahat kalau hamil loh. Hamil lagi dong. Biar istirahat bentar. Enggak, alhamdulillah ada rezeki terus. Ada mungkin di awal-awal dulu eranya memang muka-muka Indo, karena kan lebih industrinya lebih ke sinetron gitu kan. Tetapi begitu film maju lagi, maksudnya perfilman jalan lagi, makin kesini film juga makin beragam ya kan, cerita-cerita juga beragam, peran juga beragam. Muka Indo adalah bukan suatu patokan. Muka Indo bukan sama sekali bukan. Tidak. Malah
kita kesulitan untuk dapatkan ada film-film yang sejarah. Iya. Membutuhkan Aku nungguin nih suatu hari dapet film sulit buat sejarah kita nggak karena ya? Iya. kayak membutuhkan muka-muka yang Indonesia asli karena film itu sekarang kan film represent negara itu gitu kan kalau film Indonesia ya. Jadi ya mungkin kalau ada yang peran-peran nyai-nyai tahu kan yang dikawin-kawin Belanda gitu tuh mungkin ya kita mungkin jadi masuknya ke film-film yang pop gitu. Cara membuktikannya adalah dengan Quality-nya. ya kualitas dari diri kita terus belajar mengembangkan apa namanya, kalau aku sih ya membuktikan dengan kualitas dari setiap pekerjaan aku gitu. Aku berusaha melakukan yang terbaik, terus melebarkan sayap juga, maksudnya kepingin tahu ke hal-hal lain, nggak hanya main, tapi aku coba nulis juga. Waktu dulu aku sempat ngeluarin buku 2, abis itu kenapa sekarang bego, nggak bisa nulis lagi, nggak tahu kenapa, nanti dicoba lagi ya. Terus bikin film, jadi aku juga berkarya. Kalau menjadi aktor itu berkarya juga, tetapi berkarya lebih buat diri sendiri, mengerjakan karya orang. Karena kan yang nulis orang, sutradaranya ada, it's a team gitu. Tapi pada saat I produce a movie, terus ide ceritanya dari aku merasa aku lebih berkarya lagi gitu. Jadi aku mencoba hal-hal baru, tetap di dunia yang sama gitu. Aku pengen ke depannya, we'll see lah. Sekarang soalnya anak-anak aku juga masih kecil gitu lah, jadi pikirannya udah kayak harus kesini, kesana, kemana-mana ya. Cuman terbagi. Dari Cahaya sih kayaknya. Udah dari pertama. Dari pertama sih, karena aku ngerasa kayak itu bener-bener terbata-bata banget. Terus udah gitu, Masa sih Cio bisa nonton nggak sih? Gimana carinya? YouTube? yang kayak gini loh. Terus aku juga diajarin sama orang-orang sinetron kan, the people around me. Terus sampai a few sinetrons later, aku ketemu sama salah satu director sinetron yang dia malah begini. Oke, aku selama itu sampai aku ketemu sama dia ya, aku mencoba I'm gonna learn how to do this properly, and actingnya jangan kayak acting sinetron, coba yang lebih natural gitu loh. And I try to implement that. Cuman this director sinetron ini, she's like, Kim, ini tuh sinetron, kamu seharusnya actingnya seperti ini. Kayak gitu, she told me to do that, and I'm like, I can't do that. Like gue nggak bisa. Ya, I can't find it in aku juga myself to ngalamin. do that. Tapi ya sih aku ngerasain sih dari awal banget. I have to be better. Dulunya kan pemain sinetron nih, yang lumayan produktif. Terus dikontrak oleh rumah produksi juga eksklusif dengan kontrak yang panjang-panjang gitu. Waktu itu film lagi mati suri. Nah, film kembali lagi kan dari waktu itu Kuldesak. Terus mulai itu film. Terus temen deket gue ADC keluar. Bukan abis Kuldesak apa dulu tuh? Pokoknya akhirnya film-film mulai bergulir. Terus karena teman-teman juga yang memproduksi, kenal lah pokoknya gitu. Gue melihat keseriusan mereka dalam membuat sebuah karya gitu, yang tidak gue temukan di sinetron. Bergejolak lah ini diri gitu kan, wah mau main sinetron lagi gitu pokoknya. Tapi kontrak masih panjang tuh udah ditandatangan kan, akhirnya minta gitu dibatalkan aja kontraknya. Pokoknya rebel lah dulu gue, ada dengan satu rumah produksi. Sempet dibatalin? Nggak bisa gitu, tapi terus aku bilang saya nggak mau tahu gitu, pokoknya apapun yang harus dilakukan, hati saya udah nggak di sini gitu. Karena ngelihat ada reading, ada proses yang panjang, itu yang aku cari, dan itu yang aku belajar di performing arts waktu aku sekolah di luar gitu kan. Dan aku nggak dapetin di sinetron kayak buru-buru, kadang-kadang main sama tembok gitu, bingung gitu kan. Ya ada mungkin orang yang merasa nyaman di situ,
dan aku nyaman duitnya, tapi ternyata hati gue nggak di situ, jadi nggak nyaman, jadi kerja nggak pakai hati gimana gitu kan. Sedangkan aku sangat mencintai dunia seni peran gitu. Jadi akhirnya awal-awal dan dulu juga ada sedikit pengkotakan pemain sinetron dan pemain film. Orang-orang film nggak mau pakai pemain sinetron. Dulu ada seperti itu gitu. Karena alasan-alasan satu dan lain hal lah gitu. Kalau dibahas panjang ya. Tapi suatu hari aku lagi lagi ke premier Mendadak Dangdutnya, aku inget banget. Mendadak Dangdut. Terus tiba-tiba aku lagi jalan, tiba-tiba Mbak Mira sama Mas Riri, Mira Lesmana dan Riri Riza papasan sama aku, terus aku Mbak Mira, Mas Riri, dengan gaya gue gitu. Tiba-tiba Mas Riri bilang, kamu bisa ke kantor nggak besok gitu, kalau nggak salah seperti itu. Karena dia melihat, dia lagi mau bikin film Suhogi. Oke. Dia lagi mencari tokoh untuk si Sinta ini nih, pacarnya Sigi gini. Ini kan orangnya ada ya kan, dan Mas Riri sama Mbak Mira kayaknya udah ketemu gitu. Jadi dia melihat kok ada di diri Wulan tuh si pecicilan gitu, babli-bablinya si tokoh tersebut gitu. Dan akhirnya alhamdulillah pendek cerita dapet. Jadi disitulah titik turning point aku. I wanna be serious, I wanna do this seprofesional mungkin. Aku akan bermain sebaik mungkin gitu, karena beratnya dari pindah ke sinetron dan ke film gitu. Dan bersyukur banget pertama kali diajak main film langsung sama Mbak Mira sama Mas Riri, dengan banyak embel-embel yang ada pengkotak-kotakan pemain sinetron. Gila, ini pemain sinetron Wulan Guritno yang dipakai gitu-gitu. Dan sama aku ada hutang sama PH besar tersebut kan. Aku dibatalkan, boleh kontraknya, tapi gue harus mengganti rugi yang lumayan besar. Nggak ada Karena kayaknya. takut kita. Biasanya gue, jadi gue tuh orangnya emang rame, pecicilan, Oh, sama Aries di sini juga. cewawakan. Jadi pokoknya kalau gue datang tuh, mami datang. Kalau gue pulang, ya dia pulang lagi, jadi sepi gitu. Tapi waktu di bangsal isolasi itu tidak dilakukan karena kita syuting di tempat yang 200 tahun. Ya, 200 tahun kita udah dengar cerita Ina itu, kita udah dititip-titipin pesen, jangan ngomong sembarangan gitu. Dan ya kita percaya nggak percaya, kita percaya gitu. Aku percaya. Hati-hati aja sebenarnya ya. Hati. Jadi aku nggak cewawakan di situ. Bener-bener fokus bekerja, ngobrol seadanya, ketawa-ketawa tetap ada. Masa diem gitu enggak, tapi seadanya aja, nggak kayak gue biasanya yang kayak orang gila gitu, enggak. Takut. Boleh tahu nggak lokasinya di mana? Di Benteng Van der Wijk di Kebumen Gombong. Daerah mana tuh? Outside Coba of Google, Jogja. lihat kayak apa tempatnya Yang kalau nggak lu bentengnya takut. itu Outside of Jogja Oh, oh. pokoknya. Dibawa ke... Benteng mana which? Penasaran banget. Dulunya tuh tempat apa ya? Setahu aku dia tuh... VOC. Oh. Kayak Tuh. salah satu kantor Kita VOC hidup gitu di lah. situ selama 3 minggu. Izinnya gimana ya? Nah itu tanya orang produksi ya. Benar. Iya itu. Boleh tahu nggak kira-kira rules apa aja yang diterapkan ke kakak-kakak, Eh, cast, kru, dan tim lainnya pokoknya untuk syuting di sini? Kita itu nggak boleh Syuting sampai lebih dari jam. lebih dari jam, ya syuting nggak boleh lebih dari jam 11 atau 12. Terus hati-hati ngomong apa, jadi jangan ngomong sembarangan. Jadi terbukti sih, jadi ya kita ada suatu saat Kejadian-kejadian ada. kejadian-kejadian. Ini bukan jadi, karena gimmick supaya Ini bukan orang gimmick, enggak, ini enggak ini gimmick. asli, ini beneran. Ini beneran. jadi emang ada yang lagi ngeset art, Terganggu lah ya. terganggu kan, tok ya kan. Itu kan biasanya kan setiap malam itu kalau it's a tourist destination kan, jadi no lights at all, sepi, sunyi. Jadi mungkin emang jam 11, jam 12 udah waktunya mereka bobo ya. Jadi ada tok. Ada kakek-kakek yang datengin nih artnya, terus dia nanya, dia bilang, udah ya buat malam ini besok lagi gitu ngesetnya. Mungkin nggak ngomong ngesetnya ya, cuman besoknya ditanyain ini kakek-kakek siapa, terus nggak ada yang tahu itu siapa. Dan ini bukan cuma sekali doang, 2 kali 3 kali lah Iya, kejadiannya. ditegur lah gitu, ditegur secara langsung. Tapi nggak ada pengalaman yang
gimana kemasukan diliatin Untungnya ini, sih enggak, tapi aman. tapi yang kayak gitu-gitu tuh yang Ada yang lihat pocong, ada lihat kuntilanak pun juga ada di situ. ada Ada, untungnya bukan True. kita karena kita udah zikir terus gue. Pokoknya tiap kali aku setiap hari sholat datang nggak ke situ, putus, udah deh tuh ya kan. Kata Setiap hari Allah, datang Allah situ. marah tuh, lu aja takut aja jadi lu rajin lu sholat sekarang. Mohon maaf, aku pasti selalu bilang assalamualaikum, permisi ya, tiap hari. Ya, itulah. Kakak, aku mau tanya, di tim krunya sendiri kalian ada orang pinter atau apa gitu nggak yang memang disediakan? Ada juru kuncinya, juru kunci tempat. Oh, aku nggak tahu deh. Iya ada, seharusnya ada. Dan ada pemain kalau nggak salah ada yang bisa ngelihat atau ada feeling gitu ada, iya. Cuman kalau aku sendiri sih aku ngerasa kayak aku tidak membuka diri ke Mereka. kepekaan itu, jadi aman-aman aja kayak I Iya. believe that aku nggak akan ngerasain dan aku nggak akan ngelihat sama sekali. Cuman just to be safe, assalamualaikum aja. I mean kita kan kita makhluk hidup ya, punya insting, punya rasa, vibrasi itu kita bisa rasakan gitu kan, walaupun kita bukan orang-orang yang peka akan itu. Alhamdulillah, insya Allah nggak usah deh peka atau melihat kayak gitu. Tetapi kita pada saat memasuki suatu ruangan yang memang dingin itu kita berasa gitu, karena gila itu tempat udah 200 tahun dan udah lama banget tutup. Dulunya sempat jadi tempat pariwisata tuh kayaknya, tapi terus udah lama tutup bertahun-tahun, jadi baru dibuka lagi untuk film ini gitu. Jadi ya sama tim baru dibersihkan hanya untuk ini, dan itu hanya dibersihkan sebagian. Jadi kita masih merasa kelembapannya, Debu-debunya. terus kan nggak bisa dibersihin total ya orang tempat kayak gitu. Lumut-lumut di tembok, itu tembok tuh udah lumutan semua. Jadi ya, filmnya jadi bagus, visualnya jadi bener-bener believable dan real gitu. Tapi kitanya ya kan Bang, Iya. semuanya satu-satu penyakitan, juga jadi kita sakit. bilang. Bener. Aku ingat banget, pokoknya belum seminggu syuting aku sama Mas Ade, sutradara kita itu pokoknya batuk-batuk sampai akhir syuting. Ya, aku sakit nggak sembuh-sembuh karena ya tadi tempatnya nggak mendukung kita untuk sembuh juga gitu kan. Kita setiap hari sampai pagi sampai malam di situ kan, udaranya di dalam tempat itu gitu. Tergantung karakternya kayaknya ya. Yang ini aku nggak pakai, aku lagi inget-inget. Karena baru keluar dari peran yang lain, ini udah tahun lalu kan, jadi gue udah masuk ke beberapa peran lainnya, jadi gue lupa waktu itu prosesnya gimana, biasanya udah langsung dilupain. Kayaknya yang ini aku nggak pakai medium deh, malah nggak pakai parfum, karena kan di penjara, with no makeup gitu, jadi setelah selesai reading dan segala pendalamannya, the set itself membantu kita makin menjadi gitu dengan Setnya sih you know, the set, the smell, terus Feeling dengan di baju dalam penjara itu yang dikotor-kotorin tiap hari itu kita kotor, dan aku nggak pernah selama syuting itu aku nggak pakai parfum biar merasakan bau asam. Ya lu sewangi-wanginya kalau di dalam penjara lu masa sih wangi? Ya mungkin wangi. Sekarang kan tetap make up, tetap gitu ya. Tapi aku nggak pakai parfum, rambut nggak ada di blow, jadi habis keramas sudah gitu aja, nggak pakai make up sama sekali gitu. Those little things helps. Get into character. Ya, lebih mematangkan lagi. Oke. Waktu yang syuting di sana hotelnya jauh gitu nggak, Kak? Sejam ya dari lokasi. Oh, that was you. Kalau aku yang deket, iya. Aku milih untuk lebih dekat aja sih, jadi kayak cuma 10 menitan doang. Aku nggak dapat kamar kayak kalau nggak salah di situ. Oh, nggak dapet ya? Enggak, jadi kan di yang dekat itu hanya beberapa kamar yang bagus. Yang lainnya tua. Nah, yang kamar yang baru-baru itu udah habis. Karena aku belakangan datangnya. Jadi ditawarin mau nggak yang di gedung lama? Nggak mau, serem banget tuh. Jadi aku dapatnya hotelnya sejam dari lokasi. Terus ada yang hotelnya di Hotel Van der Wijk situ kan? Itu juga Lebih serem lagi. Ada beberapa kru yang di situ juga. Ih, gua ogah.
No thank you. Dia kayak anjir berat banget kerjaannya coy. Nggak mau. Oke. Tapi orang film tuh terutama anak art tuh udah cuek banget. Iya. They're used ya kayak they have to set itu kan setelah syuting buat berikutnya gitu kan, makanya tengah malam atau kita udah kelar dia Kayaknya nge-set. they've seen things deh. Ya. Pasti sih. It's the part of their job. Apalagi kru-kru film-film horor yang lokasinya horor-horor gitu, kayaknya mereka udah makanya itu. udah Kodamnya juga dikit berubah gitu ya. udah mau nggak mau deh, it's part of the job. Kalau a part of the job kita kan kita dikejar-kejar wartawan gitu, kalau mereka dikejar-kejar setan. Ya kan, adil, senang, semua adil. Tuhan mah adil. Bisa nggak kakak ceritakan sedikit sinopsis tentang film ini dan karakter kakak seperti apa? Kim dulu deh. Oke, film ini menceritakan tentang karakter aku, Weni, yang masuk ke penjara karena dia nekat cari tahu kenapa adiknya yang menurut aku itu adik yang baik, orang yang baik, tapi kenapa dia tiba-tiba bisa meninggal di dalam penjara. Kenapa dia bisa masuk penjara itu karena dia salah pergaulan, akhirnya kena narkoba. Dan akhirnya meninggal di dalam penjara. Dan aku nggak nerima dong kenapa bisa meninggal secara misterius lah pokoknya. Jadi ini mengikuti apa ya seperti aku kayak detektif gitulah, cari tahu kenapa dia bisa, what happened in there gitu. Nah, kalau aku begitu si Weni masuk ke dalam penjara karena dia mencari dia merasa ada kejanggalan atas kematian adiknya di dalam penjara. Dia memasukkan diri ke penjara untuk mencari tahu akan itu semua. Ketemulah di penjara dengan si Bella ini. Jadi Bella ini tahanan lama. Ini yang aku perankan. Dia tahanan lama. Dia masuk ke penjara, meninggalkan anaknya di luar, single parent. Nah si Bella nih lumayan berkuasa di dalam gitu. She's the queen bee di dalam gitu. Berkuasa, ditakuti, dituruti gitu karena ya itu dia punya kuasa gitu. Dia punya kedekatan dengan aparat, petugas-petugas lah gitu, sipir-sipir dan lain sebagainya. Disitulah cerita bergulir gitu. Apa itu bangsal isolasi? Ada apa di dalam situ? Nah Bella ini juga ada reasons kenapa dia tuh berkarakter seperti itu, sekeras itu gitu. Ya itu untuk mati atau bertahan di dalam. Jangan lupa saksikan film Bangsal Isolasi mulai tanggal 25 Juli 2024 di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Yes, because it's gonna be super fun, super fresh. Yes. Seru banget dengan Background penjara wanita. Khusus wanita. Belum ada film di Indonesia dengan background seperti itu. Pastinya akan seru banget.